Halo Sobat Jaya Agung, perkenalkan nama saya Hakim. Setelah sekian lama saya tidak pernah kelihatan di kamera. Saya konten kreatif. Untuk hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tentang oven. Kita panggil dulu teman saya, Mas Paul. Oke, terima kasih. Ya, ini saya dari bukan teknisi ya. Saya cuma mengetahui fungsinya oven 11 SKJ di sini. Ya, mungkin apa yang harus ditanyain Mas Hakim? Ya Mas Paul, pertanyaan pertama dari Miss Maimunah. Bagaimana cara mengusir semut dari dalam oven? Oke. Mungkin di tempatnya Mbak Maimunah. Iya, Maimunah. Mungkin itu ovennya datang tapi belum dinyalakan. Lama untuk menyalakannya sehingga semut sampai ke dalam. Seperti itu. Sebenarnya kalau oven datang langsung dinyalain itu tidak ada semut di dalamnya. Tapi gimana cara ngusirnya? Kalau semut masih kelihatan, kayaknya kalau posisinya ovennya dinyalakan, itu kan oven itu di dalamnya kan panas. Nanti semutnya itu akan lari dengan sendirinya. Seperti itu. Oh, karena gitu ya, Mas? Ya itu nggak usah diusir pakai obat, nggak usah diusir pakai yang lain. Dinyalakan aja unitnya, dia akan hilang secara sendirinya. Pakai baikon nggak bisa berarti? Pakai baikon nggak bisa. Nanti merusak sama ovennya. Bisa. Ada lagi? Yuk, pertanyaan selanjutnya dari @sangayu Made Agustina. Ya. Pengatur suhu otomatisnya tidak berfungsi. Apa yang rusak? Pengatur suhu otomatisnya tidak berfungsi. Bisa jadi satu itu listriknya tidak menyala. Nah, tidak menyala, guys. Kedua, itu biasanya termostat itu kalau dia tidak berfungsi, di sini saya nyalain ya. Ini tidak pakai gas, cuma untuk menjawab pertanyaannya aja. Di sini kalau termostatnya itu tidak error, dia akan muncul seperti huruf 4. Ini normal, temperatur normal. Jadi termostatnya itu normal. Jadi ini kodenya 4. Yang dimaksud error itu ini udah nggak ada angka 4. Itu nyaman error. Yang tidak berfungsi itu ada tiga. Satu, dia tidak muncul kodenya 4. Kedua, bila termostatnya dinyalain ke temperatur yang diminta, dia tidak akan muncul angka seperti ini. Itu error. Nah, untuk kedua, bisa jadi termostat ini di waktu posisinya ada nyalain seperti ini, pematiknya itu tidak akan nyala. Itu bisa aja silinoidnya itu ada di mesinnya. Seperti itu. Yang dibilang termostatnya error, cara untuk biar tidak error itu biasanya larinya ke dalam unitnya dulu. Jadi di dalamnya itu dicek dulu. Dibilang error itu nanti kalau posisinya itu kalau huruf-huruf tertentu itu tidak ada di unitnya mbaknya situ, berarti dia dibilang error. Tapi yang dibilang error kadang-kadang ada di dalam unitnya. Seperti itu Mas Hakim. Jadi errornya itu di mana dulu. Jadi kita harus mengerti keeroran sistemnya seperti apa. Kalau cuma sekedar bilang error, tidak tahu unitnya, belum bisa menjawab seperti apa. Udah terjawab ya Mbak. Sanggayu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Buat bersihin bagian luar supaya tetap kinclong gimana ya? Kadang ada kotoran yang susah dibersihkan. Dari AGDA 59T. Oke. Nah, bersihinnya gimana Mas Paul? Untuk pembersihannya oven ini, cara membersihkannya itu setelah memakai oven ini seharusnya langsung dibersihkan pakai kanebo. Seperti itu. Kadang unit kalau seperti ini sudah nyala, di sini ada titik-titiknya. Ini titik-titiknya. Biasanya kalau kena adonan dia akan hitam. Nah, sebelum jangan ditinggalin dulu. Setelah dingin, oven sudah ke suhu dingin, sudah tidak panas lagi, yang adonan yang lengket ini harus segera dibersihkan, jangan sampai menunggu besok.
Karena kalau menunggu besok itu kelengketannya nanti adonannya dia akan lengket, sudah untuk bersihkan nanti akan hitam seperti itu. Jadi alangkah baiknya nanti kalau posisinya udah selesai di ngoven itu langsung dibersihkan pakai kanebo atau pakai clean yang bersih, dilap, habis itu pakai basah dulu, habis itu pakai kain kering seperti itu. Itu setiap hari setelah oven selesai. Pokoknya jangan sampai ada adonan yang jatuh, itu akan menimbulkan nanti karatan seperti itu. Kalau fungsinya di luar itu cukup, kalau nggak kena hujan dia tidak akan karat. Tapi kalau di dalam dia kena adonan pasti karatan kalau dia tidak dibersihkan secara rutin seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Baul. Cara menyetingnya gimana? Karena saya belum paham. Mohon petunjuknya dari Siti Zulaika. Oke, Mbak Siti Zulaika, ini saya siapin sudah unitnya RFL 11 SSGC. Cara menyetingnya yaitu nanti yang perlu diperhatikan yaitu dari tabung gasnya, LPG-nya sama selang regulatornya itu harus nancap ke panel oven. Nah, panel oven nanti sudah sambung, lah itu nanti untuk menyalakannya itu pakai listrik. Jadi listriknya dicolokkan ke listrik, nanti akan muncul panel-panelnya di sini, dan selanjutnya nanti kami bantu untuk pemasangannya dari awal sampai akhir. Jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai awal sampai akhir. Ya, setelah ini Mas Baul akan menyeting ovennya ya. Saya mau tutorial untuk menyalakan oven Getra tipe RFL 11 SSGC. Banyak tipe yang ini, dari ada yang 11 GD, ada yang 11 SGC. Ini untuk yang tutorial ini dari 11 SGC. Untuk yang pertama, untuk menyalakan unit ini, yang pertama itu harus mengenali dulu LPG-nya. Ini saya pakai LPG 3 kg, ya 3 kilo ya. Nah, LPG 3 kilo untuk pertama sebelum memasang ke selang regulatornya untuk narik ke ovennya, itu sudah ada di tutorial YouTube kita di Jaya Agung Mesin. Itu sudah ada caranya untuk melepaskan pelornya dari regulatornya. Jadi ini sudah saya lepas pelor regulatornya. Untuk itu saya lanjut untuk penghidupan regulatornya langsung. Ada dua regulator yang satu buat pengunci yang merah, ini penguncinya regulator, yang satu buat pemasuknya regulatornya yang warna biru. Ini untuk gas. Ini sudah saya pasang, sudah connect ke oven RFL 11 SGC. Kita nyalakan untuk kelistrikannya. Untuk sebelum nyalakan ke listrikannya, kita cek dulu panelnya yang di depan. Tapi untuk saya nyalakan dulu ini on off-nya. Ini terutama nanti untuk melihat dari apinya, kita setting semua RFL 11 atau RFL yang lainnya. Tetap kita setting terutama dari blower. Kita nyalakan untuk pertama untuk oven yang deck atas. Deck atas sudah nyala. Biasanya setiap oven itu membutuhkan level yang harus mengimbangin dari api deck atas. Jadi sini ada levelnya 1, 2 sampai 10. Jadi level yang pertama itu yang untuk 11 SSGC yang satu loyang satu deck itu levelnya pakai 0,1 atau paling maksimal 0,1,5 ke 2. Ini sudah ada levelnya. Jadi bila apinya untuk meratakan api dari sini untuk settingannya blowernya. Ini untuk deck api atas. Ini blower yang untuk api bawah. Settingan ini levelnya ini harus sama. Jadi level 1 sini juga level 1. Jadi apinya sama rata. Tidak boleh melebihi dari level dari atas bawah, itu tidak harus beda, harus sama. Jadi apinya nyalanya semuanya itu rata dari api atas sama api bawah. Oke, untuk itu langsung lari ke depan ya. Bisa lari ke depan. Ini untuk pertamanya kan lihat dari
dari samping untuk penyetingan mesinnya. Jadi ini saya ambil lagi dari awal, saya matikan dulu on off nya. Ini panel pertama, ini panel untuk lampu, ini panel untuk api atas, ini panel untuk api bawah, dan yang terakhir untuk timer. Timernya ada di bawah, itu on. Bila semuanya ini di on off, di on kan, dia gak akan menyala karena untuk pertamanya itu harus panel yang pertama on, baru bisa nyala semua. Bisa memakai untuk api atas, api bawah aja bisa dipakai, yang api atas dimatikan. Untuk yang mau yang atas tinggal nyalakan, yang api bawah matikan. Jadi dua-duanya berfungsi, tidak semua harus dipakai. Jadi satu juga bisa, api atas juga dipakai, untuk satu atas juga bisa, yang dua, yang api bawahnya juga dipakai, satu aja juga bisa. Yang kembali ke lampu, ini panel lampu. Kalau lampu ini tidak mengimbangkan yang ini, jadi bisa untuk sendiri, panelnya sendiri. Settingan pertama sudah selesai, settingan api atasnya sudah selesai, api bawah sudah selesai. Ini tinggal lihat dari api dalamnya. Kita tarik panelnya, ini sudah ada merahnya, itu jarum. Merah ini jarum penunjuknya. Jadi jarum ini untuk menentukan temperaturnya yang berapa yang kita minta. Jadi temperatur yang kita minta itu berapa, ngikutin dengan pematangan rotinya. Jadi untuk percobaan kita ambil yang 100. Jadi jarumnya ke 100 derajat. Ini panel semuanya 300 untuk yang Getra. Ada yang 400 itu Pomek. Jadi mainnya ini 300 untuk yang Getra. Panel 100. Untuk timer yang pertama itu membacanya 36 derajat. Nanti dia akan lari ke 100 derajat suhu yang kita minta. Nanti lari ke 100, setelah 100 nanti apinya itu akan mati, ngikutin suhu yang kita minta, seperti itu. Ini suhu merata, sudah saya setting, itu apinya merata. Bila kita nggak setting dari awal tadi, dari yang belakang, itu tidak akan merata seperti ini. Makanya disetting dulu, meratakan apinya, baru bisa dipakai, seperti itu. Ini yang api atas, yang api bawah. Api bawah muncul kita pakai 100 juga ya. Api bawah muncul untuk temperatur ke 32 yang dibaca. Nanti dia akan lari ke 100 sama dengan yang di atas. Ini tes unitnya pakai 100 derajat. Ini yang buat lari ke timer. Timer ini berfungsi untuk pematangan rotinya. Jadi ini bisa dinaikin untuk permintaan timer berapa. Di bawah naik. Ini kita tes main ke 5 menit, tekan on, baru dia akan berkedip, berarti dia berfungsi untuk hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1 sampai habis. Nanti kalau habis baru dilihat dari pematangan rotinya. Kalau misalkan 5 menit dia di suhu 100 belum matang, bisa untuk nambahin di timernya. Jadi nambahin 5 bisa 10 menit. Nanti untuk pematangan rotinya sama warna yang disuka berapa, warna untuk rotinya itu kematangan atau apanya, itu larinya ke mainnya di temperatur. Setiap beker itu berbeda-beda suhu termostatnya, berbeda suhu derajatnya. Jadi itu nanti menyesuaikan suhu yang ada di rumah masing-masing, seperti itu. Kita tutup, lari ke cerobong. Ini cerobong memang sengaja saya tidak tempelin biar nanti semua user tahu kalau nanti cara pemasangannya di blowernya seperti apa. Ini caranya pemasangannya. Sini ada baut, ini jangan kebalik. Ini nanti ada baut seperti ini, nanti bautnya dibuka, langsung dia nempelin untuk ini ke sini. Nah, jadi bentuknya seperti ini, jangan kebalik seperti ini, karena ini fungsinya cerobong di belakang.
jadi asapnya larinya ke sini. Ya, seperti ini. Yang kedua, ini buat penutup yang belakang, kuncinya. Nah, seperti ini. Ini ini bautnya dibuka dulu, baru dimasukin, baru diobeng. Ini cara pemasangannya buat oven 11 atau oven 12 2 dek, sama pemasangan seperti ini, bentuknya seperti ini. Ini fungsinya buat apa? Nanti asapnya dia nggak akan lari kemana-mana. Jadi fungsinya cerobong ini asapnya dilari ke atas. Kalau buat pabrik, dia biasanya pabrik itu memakai alat seperti kayak penghisap asap, itu cerobongnya. Kalau di teknisi pasti tahu itu untuk blowernya. Jadi blowernya dari kayak selang fleksibel, dia lari ke sini langsung plek gitu. Jadi dia larinya ke atas, ke suhu ruangan luar, seperti itu. Kalau buat rumahan cukup main ventilasi aja, ventilasi harus kebuka, jadi jangan tertutup. Kalau ruangan tertutup, dia mengakibatkan dalam untuk suhu gasnya, jadi gasnya akan menggumpal di ruangan, nanti dia gak baik buat ovennya, nanti ada menimbulkan yang tidak yang kita inginkan, bisa nanti larinya ke kebakaran atau meledaknya di oven. Jadi ventilasinya harus cukup. Kalau di rumah cukup ventilasinya, yang penting suhunya ada keluar buat asap, seperti itu. Kalau di pabrik memang tidak ada ventilasi, tapi dia larinya ke selang fleksibel untuk pembuangan ke belakang, seperti itu. Ini fungsinya cerobong. Ini saya lepas karena ini belum saya baut. Sudah kita tunggu ya, sudah mencapai suhu yang diminta 100, suhunya udah 100, apinya mati. Nah, dia akan nyala lagi tuh. Ntar saya tutup lagi sampai suhu ini kembali ke 100. Jadi masih kurang ini ya, kurang fokus ininya. Ini suhu udah mencapai 100, itu biasanya angkanya itu untuk awal dia nggak nyampe ke 100, dia kurang 3 angka biasanya. Untuk awal untuk ini barunya Getra, nanti dia akan menyesuaikan dengan suhu yang ada di sini. Nah, 100 ini sudah angka 100, jadi pas dia. Kalau ngelebihi 2 angka itu sudah maksudnya itu normal, jangan khawatir. Jadi kalau ngelebihi 10 angka dia itu sudah tidak normal, jadi ada keeroran di termostat. Jadi cuma 2 angka 3 angka itu masih normal. Nah, seperti ini 106, ini angka yang untuk termostatnya bawah ini udah mati. Fungsinya melihat mati dari sini, off. Ini off, apinya ini udah nggak nyala, tapi suhu tetap ke 100, tapi apinya mati. Awalnya dari on, dia larinya ke sini. Kalau suhu yang udah diminta nyampe, dia larinya ke off. Sambil nunggu timernya, ini apinya mati ya, kita tes. Nah, itu ini timernya udah ngikutin, kita nyalakan lagi sambil lihat fungsi timernya. Apinya mati, saya buka ya, tuh suhu yang diminta sudah mencapai, apinya akan mati. Tapi kalau misalkan pintu saya buka, suhunya nanti akan turun suhunya. Nah, dari situ kelebihan Getranya untuk mencapai suhunya itu memang sangat cepat gitu loh. Jadi ini oven ini tidak bisa buat untuk mendinginkan suhunya itu sangat lama. Jadi oven ini buat pemanas, bukan untuk pendingin. Jadi kalau misalnya mau buat roti itu yang ringan dulu, yang maksudnya yang di temperatur derajatnya ringan dulu, baru ke berat. Kalau udah nyampe berat, untuk yang ringan itu agak susah, karena suhu udah mencapai untuk ke bawahnya itu agak susah kalau nggak dibuka semuanya atau dimatikan ovennya, dia suhu akan turun. Jadi alangkah baiknya, nah seperti ini, itu akan nyala. Ini karena suhu saya buka tadi 101, dia akan turun 95. Api nyala secara otomatis seperti itu. Saya tutup lagi, suhu akan naik seperti semula, seperti suhu yang diminta, kayak tadi 100 lebih. Nah, ini angkanya akan naik
tapi timernya masih jalan. Nanti kalau timernya ini udah mencapai yang diminta 1 menit, api ini panel dari api bawah sampai api atas ini akan mati. Seperti itu. Dia ngikutin timer. Nah, ini fungsinya timernya. Makanya pematangan roti ini mainnya di sini untuk pematangan rotinya. Tapi untuk warna roti yang agak kusam seperti warna apa, mainnya di temperatur. Jadi kita mainnya di temperaturnya berapa, ininya nanti untuk user nanti bisa cek sendiri dan beradaptasi sendiri dengan unit ovennya Getra di sini. Kalau seperti ini, kalau rotinya masih belum nyala, belum matang, nanti bisa ditekan on lagi. Ovennya akan nyala seperti semula dan fungsi timernya tidak akan nyala, tidak akan berfungsi kalau nggak dipencet 1 kali lagi. Nah, sampai dia berkedip baru dia berfungsi, berjalan mundur lagi. Seperti itu. Itu kelebihan dari Getra RFL 11, 12 sampai ke 36. Oke, Mas Baul, pertanyaan selanjutnya dari Dahayu Putri. Dahayu Putri. Oven ini atas bawah kiri kanannya panas enggak? Soalnya aku mau pakai indoor. Apakah harus dijauhkan dari furnitur lainnya? Silahkan. Ya, betul sekali. Bahwasanya semua oven itu semuanya berasap ya, berasap tapi tidak banyak. Dia fitur-fiturnya itu panas memang dari samping, yang terutama yang di depan itu di depan sini itu memang kenapa fungsinya ada handle, karena di sini panas banget. Di sini akan muncul seperti ini, gambar seperti ini, itu bahwa tandanya panas. Jadi dikasih handle biar tidak panas, cara membukanya lebih gampang. Dan terutama harus berdiri sendiri nih oven. Jadi sampingnya ada kompor gak apa-apa, tapi jangan di sampingnya itu ada seperti kayak unitnya kulkas. Itu akan nanti ngefek kulkasnya akan rusak karena panas sama dingin itu tidak bisa menyatu di sampingnya, harus berjauhan seperti itu. Jadi oven ini ditaruh di indoor aman asalkan ada ventilasi yang cukup buat untuk mengoven unitnya. Jadi oven itu ditaruh dimanapun bisa, di indoor atau outdoor. Kalau di outdoor nanti tidak akan maksimal karena dia kena angin, nanti apinya tidak akan merata. Jadi taruh di indoor tapi ada ventilasi yang cukup. Itu aja sih. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Ya. Regulator gasnya harus pakai yang tekanan tinggi ya? Dari Emia di Pemi. Untuk oven Getra, semua oven Getra atau yang lainnya, itu yang saya tahu, biasanya yang saya pernah mencoba dari ovennya itu saya langsung terjun ke rumah-rumah. Itu pernah saya coba pakai hack itu yang regulator yang tinggi, sama pakai regulator yang rendah yaitu low. Biasanya pakai low, regulator biasa yang seperti itu, yang seperti biasanya pakai kompor itu bisa, tapi nanti dicopot pelornya yang seperti ditayangkan di video kami. Itu nanti dicopot pelornya, dia akan muncul seperti hack tapi gak keluar hack, tapi low, munculnya low. Tapi kalau ngambil yang regulator hack itu bentuknya kayak ada putaran. Buat regulatornya, kalau contohnya itu di nasi goreng itu tidak bisa buat oven, karena nanti kalau pakai hack dia akan muncul apinya dari atas, muncul kayak jilat, set gitu. Itu kesalahan dari user pakai regulator hack yang ada putaran kayak nasi goreng. Itu udah bisa. Dia akan efeknya nanti setelah dibuka ovennya, dia akan muncul seperti kayak kilat set ya gitu. Jadi nggak bisa. Jadi oven itu alangkah baiknya tetap pakai regulator kayak kompor, tapi dicopot pelornya di regulatornya seperti itu. Itu memang semua oven deck 1 loyang, 2 loyang, 24 pun main seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari pembuat pizza, yang 2 deck bisa nggak ya dijadikan 1 deck? Nah, itu gimana? Untuk 2 deck yang saya maksud, yang saya tahu 2 deck itu 2 oven yaitu gandeng itu ibaratnya atas bawah.
Atas bawah yang saya maksud itu satu deck itu ada api bawah, api atas, api bawah, api atas, api bawah. Jadi kalau pertanyaannya 2 deck jadikan satu deck, itu apa? Saya sulit menjelaskan, tapi yang saya cerna itu mungkinan itu beli 2 deck tapi dipakai cuma satu deck. Cuma Mas satu saya yang wayang. saya cerna seperti itu, Oh, Mas. iya. Jadi mungkin kalau seperti itu benar, berarti bisa dipakai satu decknya yang atas bisa, satu decknya yang nomor 2 bisa. Oh, gitu Jadi ya. seperti itu. Jadi kalau satunya mau dipakai buat bergantian, itu cukup baik. Jadi nggak semua dinyalakan. Jadi dipakai secara dipakai dipakai sesuai dengan kebutuhan. Itu aja. Jadi kalau orderannya banyak, pakai 2 deck semua nyala, biar cepat bisa pakai satu decknya aja. Kalau misalkan ada orderannya agak sedikit, pakai satu deck sudah cukup. Itu aja. Kalau 2 deck jadikan satu deck, itu nggak bisa. Itu mainnya custom. Custom ya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, guys. Oke. Kalau pematiknya nggak mau nyala, gimana caranya, Mas? Oven baru 2 bulan dari Cahyono alias Permana. Pematiknya itu yang mana? Pematiknya nggak mau nyala. Fungsinya seperti ini. Saya nyalakan. Itu yang saya tahu kalau pematiknya nggak mau nyala, di thermostat itu dia akan muncul seperti ini. Bila ditarik temperaturnya ke atas dengan suhu yang dia minta. Nah ini kan pematiknya nyala. Berarti kalau misalkan dia itu ada keeroan sistem, dia nyala untuk listrikannya nyala tapi pematiknya itu nggak berfungsi, berarti itu ada sistem yang error, yaitu yang saya tahu itu kayak ada termostat yang tidak berfungsi. Jadi itu harus dibenahi. Kalau pematiknya nggak nyala, ada kemungkinan nanti bakal ada teknisi untuk ke rumah. Itu kalau nggak nyala itu di termostatnya ini yang bermasalah. Seperti itu. Nyala, suhunya nyala seperti ini, tapi pematiknya nggak nyala. Itu di termostatnya atau di OBL. OBL itu di dalam mesin. Itu ada kotak. Itu seperti itu, ada semacam kotak. Itu OBL itu berfungsi untuk pematik. Jadi OBL-nya itu nggak nyala, dia otomatis pematiknya itu nggak nyala. Termostatnya nyala, tapi pematiknya nggak nyala. Itu ada di OBL. OBL itu ada mesin. Nanti bisa kalau beli di Jaya Agung bisa nanti disampaikan ke salesnya, nanti untuk jadwalkan teknisinya untuk ke sana. Biar tahu penyakitnya di mana, sama apakah kendalanya di mana, nanti disampaikan sama tadinya Jaya Agung. Pertanyaan selanjutnya dari Ajeng Mega. Pak, Mega. bisa nggak pakai tabung 3 kiloan? Ya, pakai tabung 3 kilo bisa. Tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan orderannya terlalu overload, saya menyarankan pakai tabung yang 12 kilo. Jadi kalau misalkan overload untuk orderannya, kalau pakai yang 3 kilo itu cepat habis. Seperti itu. Nanti kalau habis, dia agak kesusahan untuk naiknya gasnya. Karena baiknya kalau banyak orderan pakai yang 12 kilo. Jadi tidak langsung copot ininya, regulatornya. Jadi berfungsi terus untuk ovennya. Seperti itu. Kalau 3 kilo kemungkinan kalau overload untuk PO-nya 1 hari habis. Nanti itu ngefeknya nanti di regulatornya itu kadang nggak kebaca. Gitu, Mas. Gitu ya? Jadi kalau 2 kilo itu kan sudah ibaratnya lama. Jadi habisnya itu pemakaiannya sangat lama, jadi tidak mengganggu sama regulatornya. Oke. Nggak copot gitu aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari kakak AJ23. Oven pas pertama dipanasin itu bakalan berbau sama berasap kah? Ya, betul. Pertanyaan itu banyak sering dijumpai ya, pertanyaan seperti itu. Kalau misalkan oven baru itu memang banyak yang masih minyaknya nempel di unitnya. Jadi untuk awalnya memang oven itu, semua oven itu harus dibersihkan dulu sebelum dipakai. Jadi minyaknya oven itu dihilangkan pakai kanebo atau lap kering. Habis itu di dalamnya juga dilap clean semuanya pakai lap kering. Sudah dilap baru dinyalakan.
dan pakai temperatur 100 semua, dari atas sampai bawah pakai temperatur 100. Itu buat menghilangkan minyak, yaitu dipanaskan dulu. Pakai timer 10 menit. Jadi setelah itu dipakai, asapnya akan hilang, ngebulnya hilang, nanti otomatis bisa dipakai untuk selanjutnya. Jadi jangan khawatir, memang semua oven unit apa, merek apa, memang itu bakalan keluar asap dari depan sama belakang cerobongnya. Nanti setelah dipakai untuk kelanjutan, dia nggak akan muncul asap, tapi munculnya bau yang dimasak, baunya roti, seperti itu. Pertanyaan terakhir dari yang saya list dari komentar-komentar saya Agung. Oke. Ya, gitu aja Mas Baul. Terima kasih sudah menjelaskan tentang mesin-mesin oven atau sembarang kalir ya. Makasih Mas. Sembarang kalir. Ya ono bebek, ono kucing yo. Nah, itu tadi guys untuk jawaban dari pertanyaan dan soal-soal Anda yang komentar di YouTube kami. Untuk pertanyaan selanjutnya atau ada yang mau ditanyakan, bisa chat atau hubungi tim marketing kami di sini. Semualah ya. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe YouTube kami, dan follow IG kami dan TikTok kami, Jaya Agung Mesin. Sekian, saya Muhammad Taufik Hakim. Terima kasih. Hehe, Nandayu.